Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Baik, kembali lagi dengan Ustazah Ana. Halo. Ya, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang puasa. Maka pada minggu ini kita akan membahas tentang haji. Nah, Ananda sekalian, haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Ya, rukun Islam yang kelima, di mana haji bagi yang mampu. Ananda, ibadah haji itu bukan hanya sekedar perjalanan kita ke Mekah saja, tetapi ibadah haji itu juga merupakan perjalanan spiritual kita sebagai hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita bahas bersama-sama mengenai ibadah haji. Ananda pernah berpikir nggak sih, haji itu apa sih? Haji itu apa sih, Ustazah? Ya kan? Nah, haji itu ialah ibadah umat muslim yang dilaksanakan di kota Mekah pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah. Ibadah haji ini juga itu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Ananda, jadi kita jika ingin melaksanakan ibadah haji itu tidak hanya langsung datang ke Mekah kita laksanakan ibadah haji, tidak. Ada syaratnya, ada tata caranya yang telah ditetapkan oleh syariat. Ustazah akan menjelaskan di sini sesuai PPT yang sudah Ustazah letakkan di video ya. Nah, kita masuk yang pertama kepada hukum dan syarat wajib haji. Jadi, hukum haji itu ada yang tahu tidak Ananda apa? Nah, hukum haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Ketika kita sudah mampu, maka jatuhlah hukum wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97 yang artinya, dan diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi, di sini sudah jelas bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Nah, ketika kita sudah mampu nih untuk melaksanakan haji Ananda, maka hukumnya wajib. Jelas ya Ananda? Masuk kepada materi selanjutnya ya Ananda, seperti di PPT yang sudah Ustazah terterakan, yaitu tentang syarat wajib haji. Ada yang tahu tidak Ananda nih? Ada berapa sih syarat wajib haji itu? Iya, ada 5 syarat wajib haji. Yang pertama yaitu Islam. Kita sebagai umat muslim sudah pasti kita beragama Islam, maka kita wajib berhaji. Yang kedua yaitu baligh, di mana baligh ini kita sudah mampu membedakan nih antara yang baik dan yang buruk. Syarat yang ketiga yaitu berakal. Untuk orang gila berarti tidak wajib untuk berhaji Ustazah? Iya, betul, karena orang gila itu tidak berakal. Nah, syarat yang selanjutnya yaitu merdeka. Pada zaman sekarang ini sudah tidak ada yang namanya budak ya Ananda, kecuali pada zaman Rasulullah nih banyak yang masih ada yang masih dijadikan budak. Syarat wajib yang kelima yaitu mampu secara fisik dan finansialnya. Maksudnya gimana Nanda? Di sini jamaah haji itu kita harus mampu fisik kita. Dimana kan haji ini bukan sehari 2 hari nih, lama. Bahkan jika kita dari Indonesia khususnya ya, kita itu biasanya dari pemerintah itu jamaah haji Indonesia berada di Arab Saudi itu 40 bahkan sampai 45 hari. Jadi kan lama tuh. Nah, jadi kita harus mampu fisik kita kuat dengan perjalanan yang lama, iklim antara negara kita dengan negara Arab Saudi itu berbeda. Kemudian mampu secara finansial. Maksudnya gimana sih ya Ustazah itu? Nah, jadi mampu secara finansial di sini maksudnya adalah jamaah haji kita yang ketika berhaji itu kita harus mampu nih biaya untuk kita dari mulai kita berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi, kemudian selama kita di Arab Saudi itu tadi sampai pulang kita harus mampu secara finansial kita. Kemudian untuk keluarga yang ditinggalkan, misalnya kedua orang tua kita berangkat haji, masih ada anak-anaknya yang harus dinafkahi, yang harus ditinggalkan
hartanya, keuangannya selama mereka ditinggal haji itu harus cukup, seperti itu. Oke, jadi jelas ya Ananda, ada 5 syarat wajib haji yang harus dilakukan. Nah Ananda, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang rukun haji. Ananda ada yang tahu rukun haji ada berapa? Ya betul, ada 6. Yang pertama, niat berihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelima, tahalul ataupun cukur rambut. Yang terakhir, tertib. Itu tadi rukun haji. Diingat-ingat ya Ananda ya. Nah, materi selanjutnya ini tentang rangkaian ibadah haji Ananda. Di sini Ustazah akan menjelaskan secara ringkas rangkaian ibadah haji ini ada 7. Nah, yang pertama yaitu berihram. Kita mengambil niat ihram kita di mikot, ya, tempat pengambilan niat ihram, kemudian memakai kain ihram, dan di situ kita harus menjaga ataupun mentaati larangan-larangan yang tidak diperbolehkan ketika berihram. Kemudian yang kedua yaitu wukuf di Arafah ataupun bermalam di Arafah. Nah, di sini puncaknya haji dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah. Seluruh jamaah haji harus bermalam di Arafah. Kemudian yang ketiga yaitu mabit di Musdalifah. Nah, di sini jamaah haji diperbolehkan untuk menginap ataupun hanya singgah. Sekedar singgah untuk mengambil batu kerikil yang digunakan ketika lempar jumroh nanti. Nah, kemudian rangkaian selanjutnya yaitu lempar jumroh di Mina, di mana jamaah haji harus melempar 7 batu kerikil ke jumroh Aqobah. Selanjutnya, rangkaian haji yang selanjutnya nih Ananda, yaitu tawaf ifadah dan sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Tawaf ifadah ini yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah itu juga sebanyak 7 kali. Diingat-ingat ya Ananda, rangkaian haji yang selanjutnya yaitu tahalul ataupun cukur rambut. Cukur rambut di sini Ananda boleh hanya sebagian rambut saja yang dicukur sebagai syarat. Rangkaian haji yang terakhir Ananda yaitu tawaf wada. Di mana maksudnya apa? Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan kita ketika seluruh rangkaian haji selesai, maka kita melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Diingat ya Ananda ya. Di penjelasan materi mengenai ibadah haji yang sudah Ustazah jelaskan, semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa menjadi ilmu untuk kita sedari dini. Yang kita harapkan adalah kita menjadi tamunya Allah kelak yang dipanggil untuk mengunjungi Baitullah. Baik Ananda, sekian materi dari Ustazah pada minggu ini. Jumpa lagi di materi selanjutnya pada minggu depan dengan Ustazah Ana. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.